Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, sholatan taftahu biha abwaab ridha wa tayyib, wa tughliqu anna abwaab asy-syarri wa ta'sir, wa taqulu lana waliyan anta maulana ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Liqaulihi ta'ala fil Qur'anil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia, kami terus mengajak kepada para hadirin, utamanya kepada pribadi kami, untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, dengan konsep imtithalu awamirillahi wa jtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah sekaligus menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, baik di dalam masjid, baik ketika kita di luar masjid, ketika kita berada di tempat yang ramai, berada di tempat sepi, ketika kita bekerja, di mana saja kita berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimbau kita untuk senantiasa selalu ingat, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah, ketika kita senantiasa selalu ingat, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, kita akan selamat, bahkan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hidup di dunia, terlebih nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin kehidupan kita barokah, ayo kita tiru kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin pekerjaan kita barokah, ayo kita tiru cara bekerjanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin keluarga kita bahagia, harmonis, sakinah mawaddah warahmah, baiti jannati, maka tirulah cara berkeluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin anak-anak kita menjadi anak yang baik, anak yang salih salihah, ayo kita selamat dunia akhirat, mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita ikuti, kita cintai beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliaulah yang satu-satunya contoh yang memang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Contoh yang bisa dicontoh. Kita jangan pesimis.
Jangan kecil hati, masalah hati rahimakumullah. Kita ini manusia biasa, mana mungkin bisa meniru Nabi. Jangan pesimis. Meskipun kita tidak akan pernah mampu meniru 100% seperti Nabi, kita harus usaha semaksimal mungkin, step by step, sedikit demi sedikit kita tiru akhlak Rasulullah SAW. Sejatinya Rasulullah adalah contoh yang memang dipersiapkan oleh Allah bagi umatnya, contoh yang bisa dicontoh sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Cuma kadang-kadang kita ini masalah hadirin, kita malah sebagai umat Islam cenderung meniru orang lain. Justru Rasul ditiru oleh orang lain. Orang Jepang sukses setelah tidaknya meniru konsep Islam yang dibawa Rasulullah. Kita malah niru orang lain. Kuatik masalah gitu. Oleh karena itu, ayo momen Maulid Nabi Muhammad SAW, ayo kita kembali membuka sejarah kehidupan beliau Rasulullah SAW. Ma'asyar hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Rasul ibadahnya begitu luar biasa, zikirnya luar biasa, tapi Allah tidak memuji itu. Justru yang dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kamu Muhammad adalah orang yang berbudi pekerti yang luhur. Oleh karena itu kita harus paham kenapa Rasul diutus oleh Allah kepada kita. Tujuannya satu, liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Masalah hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mencintai Nabi? Ini harus kita yakini, harus kita mengerti. Yang pertama, memang itu adalah perintah Allah. Perintah Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, jikalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku Rasulullah SAW. Ketika kita mencintai Rasulullah, yuhibbukumullah, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar hadirin rahimakumullah, kalau kita mengandalkan amal ibadah kita untuk menembus surga, kayaknya kok gak nutup ma'asyar hadirin rahimakumullah. Kita ibadah berapa tahun? Taruhlah kita ibadah mulai umur 20 tahun. Kalau umur kita 70 tahun, berarti kita ibadah 50 tahun. Sehari kita sholat berapa menit? Kita hitung, tidak nutup, maksudnya nanti kamu tidak nutup. Di balik itu dosa kita begitu banyak sekali. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam dosa satu diusir, dikeluarkan dari surga. Dosa satu. Kita dosanya banyak, ingin masuk surga. Oleh karena itu, kita mengandalkan amal ibadah untuk nebus surga, tidak nuntut masalah hati rahimahullah, tapi kita optimis. Kita optimis pada Allah Subhanahu wa taala dengan dua hal. Yang pertama, dengan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk surga bukan amal kita, bukan sholat kita, bukan karena puasa kita, bukan karena haji kita, tapi murni karena welas kasih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebab syafaat pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah hadirin rahimakumullah. Yang kedua,
Kenapa kita disuruh cinta kepada beliau? Kalau kita membaca surat Wadduha, di situ ada surat wala sawfa yu'tika rabbuka fatardu. Seluruh nabi-nabi mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, semua doa pamungkas telah dikeluarkan semua di dunia. Tapi Nabi disimpan, masalah rahimahullah, bukan untuk pribadinya, bukan untuk keluarganya, tapi untuk kita umatnya, masalah rahimahullah. Sampai-sampai Nabi menyatakan la ardo wa wahidun min ummati finnar. Besok di akhirat Rasul tidak akan rela, bahkan mohon kepada Allah tidak rela kalau ada satu umatnya yang masuk neraka. Masyaallah rahimahullah, begitu luar biasanya perjuangan Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita harus cinta kepada beliau Rasulullah SAW. Kita belum lahir, kita sudah dirindukan Rasulullah SAW. Kita belum lahir, nasib kita diperjuangkan mati-matian oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu kalau ada orang nggak cinta kepada Rasulullah SAW, terlalu masuk hadis rahimahullah, dipertanyakan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sendiri mengatakan demikian. Bahkan Rasul menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian, kata Rasul, hatta akuna, sehingga aku, kata Rasul, tidak lebih dicintai min walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi, dari anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan dari semua manusia di dunia ini. Kalau kita ingin dianggap iman kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan-jangan sekali-kali kita menyepelekan iman kepada Rasul. Kita harus menomorsatukan Rasulullah SAW. Dan jangan khawatir masalah hadirin rahimahullah, kecintaan kita kepada Rasul tidak akan rugi, justru akan memberikan kita suatu keuntungan yang luar biasa. Bahkan Rasul menyatakan yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Besok pada hari kiamat semua manusia akan digiring, dikelompokkan kepada orang yang dicintai. Kalau kita cinta kepada Nabi, pasti kita akan masuk golongan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu masalah hadirin, ayo kita senangkan hati Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus selalu memperbanyak baca sholawat kepada beliau. Ini adalah bukti minimal kita. Bukti minimal adalah selalu menyebut nama beliau. Man ahabba syai'an aktsaru min dzikri. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu pasti banyak menyebutnya. Kita cinta Rasul berarti harus sering-sering banyak baca sholawat kepada beliau Rasulullah SAW. Yang kedua, kita teruskan perjuangan beliau. Beliau adalah pejuang yang orientasinya rakyat, masyarakat rahimahullah, bukan keluarganya. Bahkan ketika sakaratul maut, Rasul menahan sakit yang luar biasa, sakit yang begitu puncak, masyarakat rahimahullah. Ketika ditawari oleh malaikat Jibril, ya Rasul, jangan khawatir, pintu surga dibuka untukmu, seluruh bidadari berhias untukmu, malaikat berjejer beras untuk menyambut rohmu yang suci. Apa kata Nabi kita? Bukan itu yang aku inginkan. Bagaimana nasib umatku? Oleh karena itu, ayo kita kembali buka sejarah. Yang ketiga, jangan salahkan kalau suatu saat anak-anak kita nanti tidak mengidolakan Rasul. Sebab apa? Sebab kita orang tua tidak mengenalkan anak-anak kita kepada Rasulullah SAW. Sebab itu, ayo setelah ini kita cari, kita beli buku sejarah kehidupan Rasul. Setelah kita beli, taruh buku itu di meja. Lambat laun setiap saat anak-anak kita akan membuka buku itu dan membaca, dan akhirnya mengenal, oh ini yang namanya Nabi Muhammad, lahirnya Senin tanggal 12, perjuangannya begini, sahabat-sahabatnya seperti ini, akhlaknya seperti ini, keluarganya seperti ini. Akhirnya kenal. Ketika kenal,
dalam diri anak-anak kita rasa mahabbah, cinta kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah hadirin rahimakumullah, dan yang paling terakhir, ayo hidup kita ini sementara. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Sakitnya sementara, susahnya sementara. Dunia ini bukan tempatnya kita leha-leha, bukan tempatnya enak-enakan. Dunia ini tempatnya capek sholat, capek ibadah. Tapi kalau capek kita karena Allah, karena cinta kepada Rasulullah, jangankan rumah, jangankan sembako, surga bersama isinya diberikan. Masalah hati rahimakumullah bagi orang-orang yang capek karena Allah, capek karena cinta kepada beliau Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ayo kita tingkatkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kuatkan lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tambah lagi rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan di akhir-akhir hayat kita, sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah, ya Allah, matikan kami dalam keadaan yang baik, mati dalam keadaan husnul khatimah, dan di akhirat nanti ya Allah izinkan kami, perkenankan kami dengan dosa yang banyak, amal sedikit ini ya Allah, masuk golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Aku qauli hada fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.